Nama saya Wesley Kosai dan saya asal Jaya atau Wamena dan umur saya 34 tahun. Saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Pertama kali saya sakit memang di kampung. Jadi kalau itu saya tidak tahu kalau saya ini sakitnya HIV. Jadi memang semakin hari saya punya badan sudah mulai turun. Jadi saya pikir mungkin buatan orang atau mungkin dari adat. Jadi sampai 3 tahun itu saya menderita. Sampai saya punya berat badan dari 75 itu saya turun sampai tinggal 30 kilo. Itu tinggal badan bungkus tulang. Saat itu saya tidak bisa keluar dan waktu itu stigma dan diskriminasi juga masih tinggi. Tahun 2003 itu akhirnya saya di Hona itu terkurung terus. Jadi tidak bisa orang yang tahu kecuali mama saya sendiri tahu. Jadi memang waktu itu sempat dibakar tapi karena ya kami sembunyi dalam rumah terus akhirnya orang yang lain tidak tahu. Sampai saya bertahan 2003 2004 itu saya ke rumah sakit. Tahu-tahu begini saya masuk di rumah sakit, mereka bilang saya sudah kena penyakit HIV dan AIDS. Akhirnya dari situ saya sudah stres, berarti saya tidak ada obat lagi buat saya. Dan pasti orang akan jauhi saya atau bagaimana nanti saya tidak tahu. Tapi ya pernah sendiri, dikurung sendiri. Jadi saya makan sendiri, piring juga sendiri, kamar juga sendiri. Waktu itu saya sangat menderita. Pasti pikiran saya pasti mati karena tidak ada obat. Dan saya tidak tahu informasi HIV, AIDS itu seperti apa, kan saya tidak tahu waktu itu. Tapi ya dokter waktu itu kasih sarankan untuk HIV ini obatnya ada seperti ini. Akhirnya saya mulai semangat dan saya ikuti dokter yang disampaikan. Itu akhirnya saya minum obat teratur, obat ARV itu teratur. Akhirnya dari berat badan saya dari 30 itu kembali dia naik lagi jadi 60 atau 75 itu. Jadi sampai saat ini saya masih minum obat dan sekarang saya masih ya bisa beraktivitas dan bisa seperti teman-teman yang biasa seperti itu. Akhirnya dari situ sudah saya mulai belajar tentang informasi tentang HIV itu seperti apa, AIDS itu seperti apa. Dari situ sudah, akhirnya dari situ saya bisa mulai berbicara, bisa mulai membuka status, bisa mulai testimoni, bisa kesaksian. Saya bangun pagi jam 6, saya masak makanan babi yang pertama. Terus setelah masak makanan babi, saya kasih makan wam, urus semuanya di kandang selesai. Setelah itu sudah mulai jam 8 saya minum obat selesai. Nah, setelah saya minum obat, saya sudah mulai ke rumah sakit untuk membantu teman-teman yang mau visiti dan atau yang mau kontrol. Terus setelah itu siang saya dampingi mereka teman-teman untuk ke rumah-rumah. Jadi melihat bagaimana keadaan mereka di rumah, kondisinya masih bagus atau masih kurang bagus. Dan saya juga membagi nutrisi buat teman-teman yang sakit di rumah. Karena lewat nutrisi ini mereka bisa sangat membantu untuk mereka punya tubuh. Karena mereka kalau minum obat, kalau tidak dibantu dengan nutrisi, sangat lemah dan kurang. Makanya kami selalu membantu dengan nutrisi. Jadi saya minum ARV sudah sekarang sudah masuk 10 tahun. Jadi saya minum obat ARV itu sudah jam 8 pas. Jadi malam jam 8 dan pagi jam 8. Kalau saya lewat baru saya minum pasti nanti obatnya resisten. Jadi virus itu tidak mempan dalam tubuh saya atau obat itu tidak mempan. Jadi saya harus tepat waktu. Jadi kemanapun saya jalan, kemanapun saya pergi itu tetap obat bawa di sak atau di dalam tas. Memang waktu itu pertama saya minum ARV itu sangat menakutkan buat saya karena dia berat. Sebenarnya efek samping itu waktu 2 minggu itu pertama, tapi selanjutnya itu tidak apa-apa. Jadi ARV ini saya minum tuh seumur hidup karena ARV-nya yang bisa bertahan untuk saya hidup. ARV ini sebenarnya kita tidak bayar sih, kita cuma ambil gratis. Di rumah sakit semua itu ambil gratis, tidak dibeli. Tapi teman-teman yang tidak mau datang ambil. Jadi mari teman-teman mari datang supaya ke rumah sakit bisa minum obat ARV supaya bisa sehat seperti saya seperti ini. Tapi harapan saya ingin punya anak, punya istri. Saya sebenarnya hidup seperti orang yang lain.
kita bisa umur panjang seperti teman-teman atau orang-orang yang sehat seperti yang teman-teman yang di luar seperti itu.